Bab 1061. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, Crimson Moon adalah tubuh dewa kuno di masa lampau. Crimson Moon menghilang setelah pihak lain meninggal. Para pemain dari fraksi lama bisa memperoleh peningkatan atribut yang besar saat bertarung di tanah asal mereka. Namun kabar baiknya adalah para pemain memiliki hak istimewa khusus. Mereka bisa bangkit kembali di luar setelah mati selama mereka bisa memperoleh poin yang cukup. Berita ini langsung tersebar di forum. Kemudian, salah satu dari mereka mengirimkannya kepada para pemimpin berbagai faksi besar secepat mungkin. Sekte-sekte tersebut menempati bagian penting dari Mortal Plane. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya masih tidak percaya pada dewa atau hanya memiliki kepercayaan yang dangkal. Hal itu terutama berlaku bagi para bangsawan besar dan asosiasi pedagang yang berpengaruh. Namun, para dewa berada di belakang sekte tersebut, dan para dewa dapat memutuskan masa depan. Semakin banyak informasi muncul saat pemain pertama mengungkapkan berita tersebut. Pada tanggal 27 Mei pasukan sekutu para dewa menaklukkan kota pertama yang memasuki Crimson Moon. Mayat dan sisa-sisa menutupi tanah. Darah membentuk danau di daerah dataran rendah. Perahu kayu bisa mengapung. Pada tanggal 2 Juni pasukan sekutu para dewa merebut 3 kota berturut-turut. Mereka membunuh puluhan juta prajurit kuno. Pada tanggal 5 Juni pasukan sekutu para dewa menerobos benteng militer penting yang didirikan di gunung yang tinggi. Pasukan tersebut maju lebih jauh. Pada tanggal 10 Juni pasukan sekutu para dewa telah merebut 30 kota di Crimson Moon. Namun, Crimson Moon terlalu luas. Pasukan sekutu memutuskan untuk membangun portal teleportasi untuk maju secepat mungkin. Pada tanggal 20 Juni pasukan sekutu para dewa telah menduduki hampir setengah dari tanah Crimson Moon. Pada tanggal 25 Juni pasukan sekutu berkumpul dan bersiap untuk menyerang luasnya dan kota inti Crimson Moon. Itu adalah Crimson City. Itu adalah kota yang memiliki gunung-gunung yang diukir sebagai tembok. Orang bisa menggambarkan kekuatan pertahanannya sebagai tak terkalahkan. Beberapa telah mengubur semua sisa-sisa kam lama. Di ruang siaran langsung, pemandangan bala bantuan muncul lagi. Kali ini, hampir semuanya adalah prajurit yang luar biasa. Sekte yang telah memengaruhi Mortal Plane selama bertahun-tahun akhirnya mengeluarkan kartu trufnya. Gencatan senjata berlangsung selama lebih dari setengah bulan. Pada tanggal 5 Juli pertempuran terakhir yang membuat semua orang gemetar dimulai. Malaikat, Chimera berkepala dua, elang raksasa, Pegasus, dan Griffin menutupi langit dan menyerang seperti belalang. Banyak ras di darat menyerang pada saat yang sama. Para prajurit yang menjaga kota menembakkan anak panah yang menutupi langit di atas Crimson City. Itu melemparkan semua jenis mantra tingkat atas. Senjata seperti menara panah, menara sihir, busur silang berat, dan ketapel jatuh seperti tetesan air hujan. Orang bisa mendengarkan deskripsi para pemain yang telah bangkit setelah kematian untuk merasakan tekanan dan keterkejutan. Perang yang dimulai pada tanggal 5 Juli berlangsung 10 hari dan 10 malam tanpa henti. Kemudian, sebuah berita menyebabkan kegemparan. Pahlawan legendaris Sekte Matahari memperoleh sebagian otoritas dari pihak lain. Dia membunuh sisa-sisa orang kuno yang hebat. Berita ini bahkan membuat pasukan netral yang menonton pertunjukan hampir tidak bisa diam. Itu menggoda mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Apa itu otoritas? Aturan dunia. Mereka harus memahami otoritas jika legenda ingin maju. Namun, para dewa saat ini telah lama mengendalikan kekuatan-kekuatan yang mudah. Diperoleh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Bagaimana para ahli tingkat atas itu bisa tenang? Para dewa adalah penguasa di balik layar. Mereka juga jatuh ke dalam kegilaan. Mereka memobilisasi pasukan sekte mereka untuk memasuki bulan merah dengan segala cara. Sesuatu dengan panik memindahkan pasukan yang awalnya tertinggal untuk menjaga rumah itu. Pada tanggal 15 Juli Crimson City, yang seperti penggiling daging, sekali lagi mengirim lebih banyak pasukan ke Kam Kultus karena otoritasnya. Semua pasukan yang memperhatikan perang dapat merasakan bahwa gereja-gereja telah jatuh ke dalam kekosongan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bahkan dapat dengan santai mengirim beberapa pasukan untuk meratakan kekaisaran gereja yang sebelumnya tidak terduga. Beberapa penganut dewa jahat memanfaatkan kesempatan ini untuk fraksi jahat yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini.
Mereka menyerang sekte tersebut dan menyebabkan masalah. Mereka bahkan menghancurkan banyak gereja. Itu membuat situasi terasa seperti badai yang hebat. Richard merasa sedikit bertentangan ketika dia mendengar bahwa Kekaisaran Gereja telah mengirim lebih banyak pasukan setelah mereka memperoleh kekuasaan. Para dewa tidak akan pelit dengan kekuatan mereka dalam keadaan seperti itu. Peluang mereka untuk bertahan hidup akan meningkat di Twilight City jika mereka dapat memperoleh sedikit otoritas. Windsor melambaikan tangannya dan tidak menunggu Richard untuk menanggapi. Ruang di depannya beriak seperti air. Richard melihat ke atas. Sebuah pemandangan dari atas langit muncul. Pemain menyaksikan di layar di atas kota yang megah. Malaikat yang tak terhitung jumlahnya, elang raksasa, pegasi, dan griffin menyerang. Orang tidak dapat melihat pasukan di tanah. Ada banyak sekali dari mereka di langit. Lautan tentara menembakkan anak panah ke tembok kota yang menjulang ke awan. Pemanah dan menara sihir di balik tembok kota juga melancarkan serangan secara bersamaan. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh setiap detik. Para pemanah menembak musuh sampai mati seperti semut. Pemandangan itu berhenti sejenak sebelum menjadi lebih tinggi. Medan perang berlanjut sampai sosok-sosok di bawah menjadi sekecil semut. Richard menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia tidak bisa menahan naik turunnya emosi di dalam hatinya. Dia berbalik untuk melihat Windsor. Temperamennya yang elegan masih mengagumkan. Tatapannya menjadi sedikit rumit. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa bos tingkat atas yang mengendalikan tabrakan faksi ini akan menjadi bencana seperti itu. Kepala pelayan Karu berkata dengan hormat, "Yang mulia Ketua Windsor, mengapa para dewa tidak memasuki Crimson Moon?" Windsor menyipitkan matanya. Dia tidak menatap Karu, tetapi pada Richard. Crimson Moon adalah titik awal kebangkitan para dewa kuno yang agung. Satu-satunya hasil bagi para dewa yang memasukinya adalah sebuah kekuatan melucuti kekuatanku. Bukan karena mereka tidak ingin masuk, tetapi mereka tidak bisa. Richard mengangguk sedikit, dan pasukan yang menjaga kota dalam gambar itu merasa tenang. Semua pasukan ini adalah sisa-sisa dari zaman kuno. Windsor menggelengkan kepalanya. Tidak, semua prajurit ini adalah pejuang yang tewas di Crimson Moon. Saya menghidupkan mereka kembali untuk sementara. Mereka hanya bisa ada di Crimson Moon. Mereka akan kembali ke ketiadaan setelah 3 bulan bahkan jika tidak ada serangan musuh. Wajahnya menunjukkan sedikit kedinginan saat dia berbicara. Para dewa palsu itu tahu semua ini, namun, mereka tidak berani mengambil risiko. Mata Richard menyipit. Mengapa? Karena Dewa Twilight dimulai dari Crimson Moon. Ekspresi Windsor berubah acuh. Tak acuh. Bagaimana mungkin para dewa yang telah melihat serpihan takdir bersedia menunggu takdir untuk menghakimi mereka? Mereka akan bertarung sampai mati untuk harapan terakhir mereka. Nada suaranya terdengar serius saat ini. Dia berbicara kata demi kata. Namun, kerjasama merekalah yang memungkinkan Dewa Senja untuk terbuka dengan lancar. Kehidupan Mortal Plane adalah kekuatan dan aturan dunia. Beberapa kehidupan telah jatuh di Crimson Moon. Itu cukup untuk mengaktifkan kembali Crimson Moon dengan kekuatan aturan yang besar itu. Itu akan membangkitkan keberadaan masa lalu. Dia menghela napas dan menatap Richard dengan ekspresi rumit. Takdir, tidakkah itu akan berubah? Dia tidak bisa melupakan melihat Richard jatuh di depannya di pecahan masa depan. Itu adalah pengorbanan baginya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya menjadi sangat tegas. Dia telah membuat begitu banyak pengaturan agar momen itu tidak datang. Jika takdir seperti ini, maka aku akan menghancurkannya. Jadi bagaimana jika dia tidak menginginkan takdirnya? Richard tidak tahu apa yang dipikirkan Windsor. Dia membenamkan pikirannya pada topik tadi. Apakah otoritas yang diperoleh para dewa itu nyata atau palsu? Tentu saja, itu nyata. Selain itu, Crimson Moon memiliki otoritas yang murah hati. Aku menyegel mereka di Crimson Moon ketika para dewa kuno meninggal. Para dewa tahu ini. Nada bicara Windsor terdengar tenang lagi. Oleh karena itu, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa bahkan jika mereka tahu aku memasang Crimson Moon sebagai jebakan. Richard mengerti. Begitulah cara kerja skema terbuka. Seseorang tidak punya pilihan selain melakukannya bahkan jika dia tahu konsekuensinya. Dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan melanjutkan. Para dewa jahat dari Bottomless Abyss dan Ninhells tidak berpartisipasi dalam ini, apakah itu akan memengaruhi rencana tindak lanjut? Windsor tersenyum. Begitu suatu kekuatan telah membangkitkan kekuatan para leluhur agung, itu akan mengaktifkan hukum dunia.
Seseorang tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia bersembunyi di bagian terdalam dari Bottomless Abyss atau Ninhell. Kecuali kekuatan seseorang melampaui multiverse dan menjadi independen dari seluruh dunia. Tetapi dalam hal itu akan menjadi dewa penciptaan lainnya. Tatapannya membawa sedikit kehalusan saat dia berbicara. Eksistensi terkuat di dunia ini, Asmodeus, penguasa Ninhell, juga jauh dari level itu. Eksistensi terkuat. Mata Richard berkedip. Bagaimana mungkin penguasa Nerakanit lebih kuat daripada penguasa fraksi baik dan sah? Windsor memiliki pandangan yang rumit di matanya. Dewa pencipta secara pribadi menganugerahkan otoritas Asmodeus atas neraka. Pupil mata Richard mengerut. Astaga, asal-usul para bos utama itu lebih dibesar-besarkan daripada yang sebelumnya. Lalu apakah pihak lain akan mempertahankan otoritas mereka? Sedikit kepercayaan diri muncul di mata Windsor. Merampas otoritas pembunuh dewa adalah hasil dari kebangkitan kekuatan para leluhur. Itu juga merupakan awal yang tak terelakkan dari era baru. Bahkan seseorang sekuat Asmodeus tidak dapat lolos dari aturan ini. Itulah sebabnya dia memperluas pasukannya dengan sekuat tenaga. Ekspresinya menjadi serius lagi setelahnya. Meski begitu, kita tidak boleh meremehkan pihak lain. Ketika suatu kekuatan memulihkan aturan lama, jurang dan neraka dapat mengarah langsung ke alam fana. Itulah awal dari ujian yang sebenarnya. Otoritas telah jatuh, dan para dewa telah jatuh dari altar mereka. Perubahan besar, kekacauan besar, dia mengangkat kepalanya dan melihat kembali pemandangan pertempuran yang luar biasa di kehampaan. Ekspresinya agak rumit. Bagaimana seharusnya Twilight City menangani situasi seperti itu? Tatapannya kembali bertekad setelah beberapa saat merenung. Semangat juang kembali menyala di hatinya. Dia melewati banyak kesulitan. Bagaimana mungkin dia takut dengan yang satu ini? Dia telah lama bekerja keras dan menyusun banyak rencana untuk menghadapi ini. Dia sangat yakin bahwa air pasang tidak akan menghanyutkan Twilight, tidak peduli bagaimana situasinya berubah. Twilight adalah tempat untuk menunggangi ombak. Udara berangsur-angsur menjadi tenang. Baik Richard maupun Windsor tidak berbicara. Mereka diam-diam menyaksikan pertempuran besar di kehampaan. Dampak visual dari ini lebih dahsyat daripada film blockbuster atau film fiksi ilmiah manapun. Namun, dia tidak memiliki ketenangan dan ketenangan untuk menonton pertunjukan karena perang ini terkait erat dengannya. Butler Karu mengepalkan tangannya dan menyaksikan semuanya dengan gugup. Dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Richard dan Windsor berdiri di aula dan menonton dalam diam selama 3 hari. Mereka tidak pergi bahkan setengah menit pun kecuali untuk makan, mencuci, dan pergi ke toilet. Tanggal 18 Juli malam. Matahari terbenam di pasir kuning, dan 2 bulan terbit di langit seperti biasa. Windsor bersandar di kursi dengan ekspresi santai. Bantal bulu kelinci naga api itu lembut dan hangat. Dia tidak mengangkat cangkir teh di tangannya dan menyesapnya dalam diam. Dia tidak menoleh untuk melihat Richard di sampingnya. Butler Karu dan Dark Valkyrie dapat merasakan bahwa keberadaan yang menakutkan ini dengan otoritas tertinggi tampaknya menikmati keheningan bersama Richard. Mereka hanya bisa berpaling dan berpura-pura tidak melihat apapun. Semangatnya masih tinggi, meskipun tubuhnya sedikit lelah. Tidak ada penguasa yang bisa tetap acuh tak acuh terhadap perang ini. Itu akan menentukan masa depan. Pada saat ini, seberkas cahaya bulan merah diam-diam bersinar ke dalam ruangan melalui jendela. Itu dengan lembut memercik ke tubuh Windsor. Windsor merilekskan ekspresinya. Dia menyipitkan matanya dan perlahan duduk tegak. Matanya memancarkan cahaya yang tidak bisa dipahami. Dia menghela napas panjang. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Richard, saya telah mengumpulkan cukup kekuatan aturan." Itu mengangkat semangat Richard. Dia langsung terbebas dari kelelahannya. Dia menoleh dan menatap sepasang mata yang cerah bak bintang. Apakah ini akan segera dimulai? Sudut mulut Windsor sedikit terangkat. Dia memperlihatkan senyum yang sempurna. Aku pernah berkata bahwa aku akan menjadikan semua dewa sebagai masa lalu. Sekarang, saatnya untuk memenuhinya. Dia selesai berbicara dan berdiri. Tubuhnya memancarkan cahaya yang sama dengan Crimson Moon yang tergantung di langit. Itu terjadi secara bersamaan. Semua pemain menyaksikan siaran langsung dan menyadari sesuatu pasti telah memaksa mereka masuk ke ruang siaran langsung yang luar biasa. Mereka masih bisa memasuki ruang siaran langsung ini bahkan jika mereka keluar dari ruang siaran langsung lainnya.
Richard akan menemukan bahwa siaran langsung itu adalah medan perang yang telah dia dan Windsor tonton selama 3 hari jika dia menyalakannya sekarang. Mengapa kamu menariknya langsung ke ruang siaran langsung ini? Sial, adegan ini sangat mengerikan. Apakah itu mantra terlarang? Itu bahkan menguapkan para malaikat. Adegan pertempuran ini. Aliansi para dewa dan perang salib melawan Crimson Moon. Para pemain berdiskusi dengan sungguh-sungguh, dan mereka tiba-tiba menyadari bahwa kamera di ruang siaran langsung bergerak ke atas. Kemudian, mereka secara bertahap keluar dari medan perang dan bahkan muncul di luar Crimson Moon. Orang bisa melihat Crimson Moon yang sangat besar mengambang di kehampaan yang dingin, gelap gulita, dan tak berujung. Mereka tidak bisa lagi melihat pasukan di tanah. Tentara bergerak perlahan dan membentuk lumut yang tak terhitung jumlahnya. Hanya itu yang bisa dilihat para pemain. Apa yang terjadi? Apakah kita melewatkan Crimson Moon? Para pemain dalam siaran langsung melihat pemandangan ini. Pemandangan itu membingungkan mereka. Miliaran orang di ruang siaran langsung tiba-tiba melihatnya. Retakan tiba-tiba muncul di Crimson Moon yang sangat besar. Retakan itu menyebar seperti kaca yang menghantam tanah. Crimson Moon di depan mereka retak hanya dalam beberapa tarikan napas. Pemandangan ini membuat nyali semua orang terbelah. Pikiran mereka jatuh ke dalam ketakutan yang ekstrim. Apa yang terjadi? Mereka hendak kembali sadar. Kaca, gemuruh, suara tumpul dan meledak menyebar melalui kekosongan yang tak berujung. Itu menghancurkan dan meruntuhkan Crimson Moon kemudian. Crimson Moon di langit sama dengan pemandangan di ruang siaran langsung. Mereka merasakan kengerian yang menusuk jiwa. Bulan itu retak dan runtuh. Daging dan darah naik selama berbulan-bulan, dan semua orang terbiasa hancur berantakan di bawah tatapan gemetar dari banyak orang. Bulan itu benar-benar hancur di langit hanya dalam beberapa menit. Crimson Moon menghilang. Satu-satunya yang tersisa di langit adalah bulan yang cerah. Bulan itu memancarkan cahaya putih keperakan. Semuanya tampak kembali normal. Namun, para pemain yang melihat pemandangan ini sama sekali tidak merasa senang. Sebaliknya, mereka jatuh ke dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka, para dewa sekutu yang memasuki Crimson Moon. Sesuatu pasti telah membunuh mereka. Para pemain menyaksikan Crimson Moon dari luar. Mereka segera kembali ke ruang siaran langsung. Namun, mereka hanya bisa melihat sepotong puing-puing redup yang mengambang di kehampaan dingin sesudahnya. Semua orang menjadi gila. Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Tidak mungkin, bos. Apakah perlu bermain sebesar itu? Semua orang di guild kita berpartisipasi dalam pertempuran. Kamu membawa semua pasukan bersamamu. Apakah kau masih akan bermain denganku sekarang? Apakah mereka mencoba saling membunuh di kamp kuno? Sekte telah menginvestasikan begitu banyak pasukan, tetapi gelombang itu memusnahkan mereka. Apakah ada orang penting yang dapat menganalisis dampaknya kali ini? Mengapa aku merasa begitu tidak yakin? Para pemain berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Itu juga mengejutkan Richard. Dia tidak menyangka Windsor akan meledakkan Crimson Moon pada akhirnya, meskipun dia telah memikirkan segala macam kemungkinan. Ketidakpercayaan menyelimuti tatapannya. Windsor, bukankah Crimson Moon adalah sumber kekuatanmu? Bukankah Crimson Moon adalah simbol dewa-dewa kuno? Apakah ini akan memengaruhimu? Windsor melihat kekhawatiran di mata Richard dan tersenyum cerah. Dia menunjuk ke pemandangan di depannya saat dia berbicara. Sekarang, selamat datang di era baru. Richard menoleh untuk melihat. Batu-batu yang melayang di kehampaan perlahan memancarkan energi samar setelah mereka menghancurkan Crimson Moon. Energi itu secara bertahap melonjak ke segala arah. Itu menghilang tanpa jejak. Richard merasakan jantungnya berdebar-debar saat melihatnya. Beban berat tiba-tiba membebani dirinya. Dia membukanya banyak sekali orang percaya di alam fana yang menatap ke langit. Rasa terkejut menyelimuti mata mereka. Tatapan yang menyelimuti mereka menghilang. Di masa lalu, bahkan para penganut agama yang sama dapat merasakan dewa-dewa yang seperti matahari menatap mereka dari balik langit. Tidak ada apa-apa saat ini. Tidak ada apa-apa. Rasanya seperti seseorang terbiasa berada di dalam cahaya, dan seseorang meniup lilin itu. Gelap gulita sejauh mata memandang. Rasa aman di hati mereka seperti gaun panjang seorang gadis muda. Seorang perusuh merobeknya dan menghilang tanpa jejak. Banyak orang percaya gemetar dan bersujud di tanah. Mereka menundukkan kepala dan melantunkan doa. Tidak ada tanggapan meskipun mereka berdoa dengan khusyuk dan melantunkan doa dengan sungguh-sungguh. Tidak, itu menghilang.
Tuhan tidak lagi menanggapi mereka. Beberapa orang percaya menangis dan bahkan duduk di tanah dengan lemah. Wajah mereka tampak sedih. Mereka kembali sadar dan bergegas pulang ke rumah mereka dengan keraguan. Mereka pergi ke sekte dewa yang mereka percayai. Kemudian, mereka segera menyadari bahwa banyak sekali penganut yang telah berkumpul, dan semua orang memiliki ekspresi ketakutan. Mereka mendiskusikannya satu sama lain. Mereka menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang telah kehilangan para dewa. Semua orang tidak dapat lagi merasakan keberadaan para dewa. Namun, hal ini tidak membuat para penganut menjadi tenang. Hal itu membuat mereka semakin takut. Dewa yang mereka percayai telah jatuh. Itulah artinya hal ini. Para penganut merenungkannya. Banyak sekali orang fanatik yang tidak mau mempercayainya. Mereka bergegas ke gereja dan berdoa dengan panik. 1, 2, 3 jam telah berlalu. Mereka tidak mendapat tanggapan meskipun mereka berdoa dengan tulus. Ketakutan yang tak terlukiskan menyebar dari para penganut. Alam fana dengan cepat mengetahui bahwa sekte tersebut dalam masalah besar. Semua penganut kehilangan hubungan mereka dengan para dewa. Para pemimpin pasukan teratas merasa mulut mereka kering. Jantung mereka berdebar lebih cepat. Berbagai faksi menggunakan segala cara untuk mencari informasi tentang sekte tersebut. Segera, mereka mengetahui berita yang lebih mengejutkan. Simbol sekte, pendeta, telah kehilangan semua kekuatannya. Itu membuat banyak orang ambisius tidak dapat duduk diam. Kekuatan seorang pendeta bergantung pada para dewa dan berasal dari para dewa. Itu adalah kekuatan yang paling dekat hubungannya dengan para dewa dan juga merupakan simbol sekte. Dewa juga akan kehilangan kekuatannya jika seorang pendeta kehilangan kekuatannya juga. Mereka merenungkan bagaimana bulan merah di langit telah hancur. Mereka berpikir tentang bagaimana seseorang mengubur pasukan dewa yang bersekutu di dalamnya. Pasukan teratas itu juga mulai bergerak. Sekte tersebut menguasai sumber daya yang melimpah, urat mineral, makanan, toko, ramuan ajaib, dan senjata sebagai kekuatan para dewa. Begitu seterusnya, hampir setiap industri dan agama memiliki kekuatannya sendiri. Berbagai sekte besar secara alami menikmatinya dan menguasai sumber daya yang kaya itu dengan pasukan yang kuat sebagai penjaga dan dewa dengan kekuatan tertinggi sebagai perisai di masa lalu. Namun sekarang, mereka telah kehilangan kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka kehilangan ketergantungan mereka yang paling kuat. Aset yang telah memberi sekte itu pendapatan tetap di masa lalu telah menjadi daging yang gemuk di mata semua orang. Minyak dan air yang membuat orang meneteskan air liur menyelimuti mereka. Para penganutnya mulai berombak dan secara bertahap menghangat seiring berjalannya waktu. Arus bawah menjadi semakin bergejolak. Kekacauan di dunia luar tidak memengaruhi Twilight City. Gurun kematian memilikinya. Pada tanggal 20 Juli Richard berdiri di tembok kota yang tinggi dan kokoh. Dia menatap langit biru. Pikirannya tidak dapat dijelaskan. Sudah 2 hari sejak Crimson Moon hancur. Malam itu, Windsor menghancurkan Crimson Moon di hadapannya dan mengubur seluruh pasukan koalisi para dewa. Dia menghidupkan kembali para dewa kuno yang agung. Sesuatu telah melucuti dan menekan otoritas para dewa. Para dewa telah kehilangan kekuatan mereka. Bos tingkat atas telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengubur para dewa suatu hari nanti. Itu terjadi di bawah pengawasan ketat seluruh alam fana. Namun, ini bukanlah akhir. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Itu karena para dewa yang telah kehilangan otoritas dan kekuatan mereka akan kembali ke alam fana. Pada saat itu, jurang tanpa dasar, neraka ke-9, dan alam kematian semuanya akan membentuk lorong spasial dengan alam fana. Ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Karena itu, Windsor segera pergi. Dia mengingatkan Richard untuk berhati-hati dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk mempertahankan otoritasnya. Namun, aturan kuno telah berlaku. Richard tidak dapat menggunakannya sampai dia menemukan cara untuk mengaktifkannya kembali. Dia tidak dapat mengetahui metode untuk mengaktifkannya. Windsor memberitahunya tentang berita itu dan pergi. Otoritas pasir kuning. Richard berbalik dan menatap pasir kuning. Wajahnya menunjukkan senyum pahit. Dia terbiasa dengan perasaan mengedarkan kekuatannya di kedalaman gurun. Gurun tidak lagi memberinya kekuatan dan dukungan sekarang karena ada sesuatu yang menyegel otoritasnya. Itu seperti seekor ikan yang datang ke kolam kecil dari sebuah danau. Itu sangat membatasi ikan dalam semua aspek. Serangkaian langkah kaki mengganggu pikirannya. Dia berbalik dan melihat Butler Karu.
Kepala pelayan berambut abu-abu itu memiliki wajah keriput. Dia mendekati Richard. Kepala pelayan Twilight City membungkuk dan berbicara dengan serius. Tuan, Adipati Agung Frostwolf telah mengirim berita bahwa Raja kuno Kekaisaran Gereja Suci sakit parah dan diambang kematian. Adipati Agung bertanya apakah Anda ingin bergerak melawan tahta Kekaisaran Gereja Suci sekarang. Pangeran Lus juga mengirim informasi yang lebih spesifik. Dewa jahat Abyssal diam-diam terhubung dengan keluarga kerajaan. Dia kehilangan kekuatannya sekarang. Raja kuno awalnya mengandalkan sihir untuk mempertahankan hidupnya. Sihir itu menjadi bumerang. Itu secara langsung menyebabkan hidupnya memburuk. Richard mengangkat alisnya. Raja kuno akan mati ketika suatu kekuatan merampas kekuatan para dewa. Itulah rencana yang telah dibuatnya dengan Windsor. Itu akan terjadi meskipun ada serangan balik dari teknik jahat. Tapi sekarang, dia tidak membutuhkan rencana cadangan itu. Beritahu Adipati Agung Frostwolf di kota Solan. Segera suruh dia dan 3 Adipati Agung lainnya diam-diam memasuki kota Gereja Suci. Beritahu mereka untuk tidak mengeluarkan suara ketika mereka memasuki kota. Keempat Adipati Agung akan mengambil tindakan dan diam-diam mengikat kubu netral yang goyah itu. Mendapatkan lebih banyak teman dan lebih sedikit musuh adalah inti dari politik. Tunggu sampai Raja kuno meninggal sebelum melancarkan kudeta. Jangan terlalu banyak mengungkap di tahap awal. Adipati Agung ini seharusnya lebih tahu daripada kita bagaimana melakukannya. Tokoh-tokoh teratas mana yang bisa menjadi Adipati Agung yang sederhana? Dia bahkan tidak perlu campur tangan. Mereka bisa melakukannya dengan sempurna dengan beberapa dari mereka bekerja sama. Perebutan tahta tidak pernah tentang siapa yang ortodoks atau siapa yang disukai oleh yang kuno. Kekuatan di balik berbagai pewaris adalah kuncinya. Baik, tuanku. Karu juga bersemangat. Pewaris sebuah kerajaan akan berubah di bawah kehendak Twilight City. Dan orang yang mewarisi kerajaan ini adalah pangeran ketiga yang dibenci dan dibenci semua orang beberapa bulan yang lalu. Membantu orang yang dipandang rendah semua orang naik tahta terasa sangat memuaskan. Tentu saja, ini adalah tipuan Richard. Dia hanya pembawa pesan, tetapi meskipun begitu, itu sudah cukup baginya untuk bersenang-senang. Karu terus melaporkan setelah diskusi. Penjualan kotak musik peri baru-baru ini mencapai titik tertinggi. Selain itu, Kamar Dagang Solan dan Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix menyebar ke kota-kota di tepi gurun kematian melalui jaringan penjualan mereka. Hampir tidak ada pesaing kemanapun aku pergi. Gairah memenuhi mata Karu saat dia berbicara. Para Dark Elf yang kau puji secara khusus telah menjadi selebriti, menurut Vale. Kami akan segera menjual 11 Music Tapes selama Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Violet merilisnya. Beberapa orang bahkan datang untuk bertanya tentang pihak lain. Mata Richard berkedip jenaka. Apakah pengejaran berhala sudah terbentuk? Tapi dia butuh lebih banyak. Aku bisa memulai langkah kedua sekarang. Cetak foto para Dark Elf itu menjadi buku elf dan jual dengan harga 10 kali lipat, tidak, 50 kali lipat harga kotak musik elf. Pada saat yang sama, produksi patung Dark Elf, Leontin, dan barang-barang kecil lainnya. Ingat, harga barang-barang biasa harus terjangkau. Kita harus meningkatkan barang-barang tingkat tinggi sebagai buku sihir. Mendapatkan sumber daya adalah satu hal. Kita harus terus meningkatkan pengaruhnya. Kuharap Dark Elf adalah satu-satunya cahaya dalam kegelapan di mana kekuatan runtuh, para dewa runtuh dan menghancurkan iman. Richard selesai berbicara. Jantung Karu mulai berdetak kencang. Itu membuat orang gemetar. Itulah arti dari kata-kata itu. Dia menundukkan kepalanya dan membungkuk dengan tangan di dadanya, posturnya sangat rendah hati. Keinginanmu di atas segalanya. Mata Richard berkedip, dan dia berbicara perlahan setelah waktu yang lama. Bagaimana transformasi pohon kuno dewa? Butler Karu membungkukkan punggungnya lebih jauh. Kami telah membagi area khusus untuk berkhotbah kepada sekte pohon kuno dewa. Itu sesuai dengan instruksi Anda. Kami menyusun ajaran dan meningkatkan khotbah dalam beberapa bulan terakhir. Kami telah mengembangkan lebih dari 10.000 orang percaya. Richard menyipitkan matanya. Tidak cukup, jauh dari cukup. Pindahkan anggota inti dan terus perluas tim misionaris. Saya berharap jumlah orang percaya sekte pohon kuno dewa akan melebihi 100.000 dalam 3 bulan. Saya bersumpah untuk menyelesaikan misi. Richard mengangguk dan memberi isyarat agar Karu bangun. Apakah ada yang lain? Butler Karu akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan berbicara dengan hormat. Presiden Vale juga mengirim pesan. Pemimpin keluarga Frostwolf,
pusat kekuatan legendaris, Adipati Agung Frostwolf, telah mengirim Nona Rebecca ke kota Solan. Nona Rebecca secara resmi mengundang Anda ke keluarga Frostwolf. Rebecca, Richard mendesah. Dia sudah lama berencana untuk pergi ke Kekaisaran Es. Namun berbagai kekhawatiran menundanya untuk melakukannya. Dia tidak punya waktu. Dia telah menggunakan jubah mahkota gurun untuk berdagang dengan pihak lain demi urat mineral es, tetapi dia tidak bisa mengambilnya. Apakah pihak lain memberitahu Anda alasan mengundang saya? Kepala pelayan Karu berbicara dengan lembut. Dia ingin membahas El Plain. Keluarga Frostwolf sangat tertarik untuk memasuki El. Nona Rebecca juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberinya permata kemenangan. El Plain, Richard punya ide. Dia adalah orang pertama yang memakan kepiting. El Plain menjadi pasar perdagangan yang layak dengan ide King Qiyu di antara para pemain. Para pemain dan penduduk asli gelisah. Namun, untuk alasan keamanan, ada aturan tidak tertulis di El bahwa hanya pemain yang diizinkan masuk. Pembatasan ini membuat banyak pasukan pribumi tersangkut di tenggorokan mereka. Perasaan dibatasi masih tidak menyenangkan, meskipun banyak bangsawan memiliki satu atau dua faksi yang seluruhnya terdiri dari pemain. Mereka tidak dapat melakukan beberapa operasi. Manfaatnya menggerakkan hati orang-orang. Posisi El Plain sangat penting di sini, terutama setelah mereka secara bersamaan membuka pesawat besar. El Plain masih kokoh di tempat pertama, yang membuat orang harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Richard berkata perlahan setelah hening sejenak tanggal 23 Juli. Hari kelima setelah para dewa menghilang. Akhirnya, beberapa kekuatan tidak dapat menahannya lagi. Mereka mulai melahap aset sekte secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Salah satu telah mengubur sebagian besar kekuatan sekte di bulan merah. Serigala-serigala rakus melahap pasukan gereja yang tersisa. Mereka tidak dapat melawan. Kekuatan-kekuatan yang telah mengambil tindakan awalnya sedikit khawatir. Namun, keserakahan di hati mereka bangkit setelah mereka memperoleh manfaat besar. Salah satu tidak melawan manfaat-manfaat ini. Mereka secara bertahap melepaskan kekhawatiran mereka. Tindakan mereka menjadi lebih berani dan liar. Beberapa pasti akan mengikuti jika seseorang menunjukkan contoh. Beberapa faksi yang gelisah tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan mereka ketika mereka melihat bahwa hal-hal baik telah jatuh ke mulut orang lain. Serigala-serigala yang lapar tidak akan melepaskannya begitu mereka mencium bau darah. Mulai dari tanggal 23 Juli para penganut sekte tiba-tiba menyadari. Langit berubah. Keluarga-keluarga bangsawan besar mengambil alih berbagai properti sekte dan asosiasi pedagang dengan nama yang berbeda. Beberapa penganut menolak. Perlawanan mereka menjadi lemah setelah mereka kehilangan dukungan dari para dewa mereka. Setengah bulan telah berlalu. Para penganut tidak menerima hukuman, tetapi tetap tidak ada tanggapan dari para dewa. Itu memungkinkan berbagai bangsawan dan serikat untuk melepaskannya. Itu seperti hiu ganas yang melonjak. Mereka dengan senang hati memakan mayat-mayat sekte tersebut. Keuntungan besar bahkan telah memenangkan beberapa perang antar faksi. Itu membuat situasi yang sudah kacau menjadi lebih bergejolak. Penjarahan sekte tersebut baru secara bertahap berakhir pada tanggal 10 Agustus. Faksi-faksi penting belum menemukan hati nurani mereka. Tetapi mereka telah membagi aset-aset berkualitas tinggi sekte tersebut. Hanya gereja-gereja yang tersisa di hampir semua kota besar. Jatuhnya seorang raksasa akan menyebabkan banyak orang bersorak. Mayatnya akan memelihara semua hal. Kekuatan-kekuatan itu dapat memelihara. Di kota Solan, yang pertama menyerang sekte tersebut masih Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix. Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix telah hampir melahap 60% kekuatan sekte tersebut di bawah kehendak Windsor hanya dalam 3 hari. Para bangsawan bisa memakan semuanya jika para bangsawan bereaksi sedikit lebih lambat. Namun, tanpa diduga, Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix dan Asosiasi Pedagang Valet yang dikendalikan Vale juga melakukan langkah tegas. Vale tidak dapat berbuat sebanyak Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix karena kekuatannya yang terbatas. Ia kehilangan 20% keberaniannya. Kekuatan Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix disambut dengan baik setelah mereka memperoleh aset yang sangat besar. Terlebih lagi, tidak ada yang berani mempermainkan Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix karena Adipati Agung Frostwolf di Solan. Itu terlepas dari kecemburuan beberapa bangsawan. Kotak musik peri adalah puncak kota Twilight. Mereka telah meningkatkan produksi harian mereka menjadi 200.000 unit setelah mereka melahap aset sekte tersebut.
Mereka masih dapat meningkatkan produksi secara luar biasa setelah mencerna kekuatan itu. Pergelangan tangan Presiden juga mengejutkan Richard ketika dia menerima berita itu. Waktu intervensi pihak lain terlalu menentukan. Vale tidak menyampaikan berita tentang hilangnya dewa itu. Vale membuat penilaiannya. Mereka mungkin tidak akan kalah dari kamar dagang bunga ekor Phoenix jika bukan. Karena kekuatan mereka membagi aset sekte di kota Solan. Kamar dagang bunga ekor Phoenix mengusulkan untuk memisahkan semua pabrik produksi kotak musik peri dan mendirikan kamar dagang terpisah. Kamar dagang bunga ekor Phoenix dan Asosiasi Pedagang Valet bersama-sama mengelola kamar dagang ini. Richard tidak banyak bicara saat mendengar berita itu dan membiarkan Vale memutuskan. Vale sudah membuktikan kemampuannya. Richard hanya perlu membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya dan dianggapnya tepat. Tanggal 11 Agustus di malam hari. Langit menjadi gelap, sosok ilusi memasuki Lord's Mansion di bawah pimpinan seorang penjaga. Richard baru saja makan malam dan menyeruput teh. Dia memiliki ekspresi halus di wajahnya saat melihat pengunjung itu. Yang Mulia Tai Long, dewa penipuan itu mengenakan jubah hitam yang menutupi wajahnya. Dia menatap Richard dengan ekspresi rumit. Suaranya serak. Lord Richard, rawa busuk itu telah mengumpulkan cukup kekuatan untuk naik ke level 5 sebulan yang lalu. Richard bertanya dan bingung. Anda sudah melaporkannya terakhir kali. Tai Long melanjutkan setelah hening sejenak. Saya menunda transformasi rawa busuk itu sehingga dapat menyerap kekuatan sebanyak mungkin dari hati Chaos Divine Sin. Namun, kekuatan dari hati Chaos Divine Sin telah melemah dalam 2 hari terakhir. Tidak perlu terus menekannya. Kita bisa mengupgrade rawa busuk itu dalam seminggu sesuai dengan kemajuannya. Sayang sekali aku tidak bisa membuat rawa busuk itu mengalami transformasi lagi. Dewa penipuan itu menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara rendah di bawah tatapan Richard yang semakin bingung. Tuhan, otoritasku, sesuatu pasti telah melucuti kekuatan jiwaku. Aku sekarang hanyalah kehidupan biasa dengan jiwa di dunia ini. Aku bukan lagi dewa penipuan. Ekspresinya sedikit getir saat dia berbicara. Aku hanya bisa mempertahankan kekuatan ilahiku selama sebulan bahkan jika aku mencoba yang terbaik. Sekarang, aku tidak bisa terus mengendalikan rawa busuk itu untukmu. Sekarang, tolong atur orang lain untuk mengelolanya. Selain itu, aku juga datang untuk meminta izinmu agar aku mengundurkan diri. Tai Long tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Richard perlahan bangkit dan menatap matanya. Yang Mulia Tai Long, saya tidak setuju. Sebuah tangan menepuk bahunya dengan lembut. Misi yang saya berikan kepada Anda adalah untuk menaikkan level rawa busuk hingga 6. Rawa busuk bahkan belum mencapai level 5. Mengapa Anda ingin menyerah di tengah jalan? Dewa penipuan itu tertegun sejenak. Dia tersenyum pahit sesudahnya. Tetapi saya, Richard melambaikan tangannya dan memotongnya. Saya tidak perlu mendengar alasan dan alasan. Saya hanya memberitahu Anda bahwa Anda masih bertanggung jawab atas rawa busuk. Ada keberatan. Nada tegas itu secara halus menyentuh dewa penipuan. Tuan, saya katakan, apakah Anda memiliki keberatan? Saya, dewa penipuan akhirnya menghela napas panjang dan menggertakkan giginya. Tuan, saya akan mendengarkan pengaturan Anda. Tetapi kekuatan saya saat ini tidak lagi cukup untuk mengendalikan situasi. Saya ingin meminta seorang pahlawan untuk membantu saya. Wajah Richard sedikit melembut. Saya akan meminta Gunther membantu Anda. Baiklah, kau boleh pergi jika tidak ada yang lain. Dewa penipuan itu menatap Richard dan membungkuk padanya untuk pertama kalinya dengan tangan di dadanya. Dia memberi hormat padanya dengan gerakan yang paling tulus. Dia perlahan berbalik setelah upacara. Namun, sebuah suara dengan dorongan kuat terdengar di belakangnya tepat saat dia hendak melangkah keluar dari aula. Kehilangan itu tidak berarti kau tidak bisa mendapatkannya kembali dalam hidup ini. Tai Long, aku akan membantumu mendapatkan kembali apa yang telah kau hilangkan. Kau hanya perlu mengingat bahwa terlepas dari apakah kau seorang dewa atau manusia, kau adalah warga Twilight City. Tubuh Tai Long gemetar. Dia berhenti untuk waktu yang lama. Dia melangkah keluar dari pintu. Dia meninggalkan Lord's Mansion. Dia tidak berbalik dan berjalan keluar kota. Mereka mendirikan semua jenis bangunan di tanah kosong. Kota itu tampak sangat sibuk. Itu sangat hidup saat ini. Tai Long tidak peduli dengan pemandangan seperti itu di masa lalu. Namun,
Emosinya berangsur-angsur melonjak ketika dia melihat wajah-wajah yang tersenyum dan tatapan penuh harapan serta kerinduan dari orang-orang. Semuanya akan berbeda mulai hari ini dan seterusnya. Dia telah mendapatkan identitas baru. Dia adalah penduduk Twilight City. Dia kehilangan otoritas dan kekuasaannya. Dia masih menerima janji tuannya. Hatinya awalnya mengembara. Dia sekarang merasakan rasa memiliki. Kota di bawah kakinya bukan lagi belenggunya, juga bukan alat baginya untuk memulihkan kekuatannya. Sebaliknya, orang-orang bergantung padanya. Dia akan melindungi kota di masa depan. Ding Gelombang, kamu telah memperoleh kesetiaan dari Dewa Penipu. Kemampuanmu untuk membedakan antara tipu daya dan kebohongan telah mencapai tingkat legendaris. Kamu dapat mendeteksi siapapun yang ingin berbohong di hadapanmu. Tatapanmu dapat melihat menembus hati orang-orang. Ekspresi Richard berubah ketika mendengar pemberitahuan itu. Sial, dia tidak menyangka akan mendapatkan manfaat seperti itu dengan mempertahankan Dewa Penipu. Itu benar-benar kejutan. Tai Long kehilangan kekuatannya, tetapi itu bukan kematian. Dia masih seorang guru terbaik, bahkan jika dia menjadi manusia biasa. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain pergi? Pengetahuan dalam benaknya juga merupakan harta yang berharga. Bakat selalu menjadi yang paling penting. Richard membaca pemberitahuan itu beberapa kali. Dia menyadari sesuatu yang aneh. Perintah itu masih merujuk pada Tai Long. Dia telah kehilangan otoritasnya sebagai Dewa Penipu. Apa artinya ini? Dia masih seorang dewa, meskipun dia kehilangan kekuatannya. Atau mungkinkah seseorang tidak dapat menggantikan Dewa Penipuan? Apakah ini berarti bahwa dewa-dewa lainnya sama? Richard merenungkan dan menuliskannya. Dia dapat menggunakan informasi ini suatu hari nanti. Kedatangan Tai Long membuat Richard merasa jauh lebih baik. Ia gembira karena rawa busuk itu akan mencapai level 5. Seperti apakah rawa busuk level 5 itu? Semua pasukan Transcendent, pembantai berdarah bintang 3 Radiant Moon adalah pasukan baru level 17 dan telah mencapai hampir 20.000 setelah beberapa bulan akumulasi. Tidak lama lagi ia akan memiliki 2 pasukan prajurit yang luar biasa. Itulah pentingnya kemajuan itu. Itu sungguh mengagumkan. Tidak diragukan lagi itu adalah kesempatan yang menggembirakan bagi pasukan di tangannya untuk menyambut gelombang bala bantuan dalam situasi yang bergejolak seperti itu. Terlebih lagi, kekacauan baru saja dimulai. Sebuah kekuatan melucuti kekuatan para dewa. Selanjutnya, mereka menghubungkan jurang, neraka, dan mayat hidup ke alam fana. Twilight City jauh dari aman, meskipun orang dapat menemukannya di kedalaman gurun. Mereka sudah bisa mencium bau darah yang pekat, meskipun krisis belum tiba. Sinar cahaya terakhir di langit meredup. Cahaya bulan keperakan diam-diam menyinari aula. Itu beresonansi dengan cahaya lampu ajaib. Richard menarik emosinya dan berjalan ke jendela. Dia menatap bulan. Apa yang sedang dilakukan Windsor? Dia melirik bulan sebentar. Dia tiba-tiba membeku. Dia hendak berbalik dan meninggalkan jendela. Bintang-bintang tiba-tiba menyala satu demi satu di langit malam. Itu berkilauan. Ratusan dan ribuan bintang bersinar pada saat yang sama. Pemandangan itu sangat spektakuler, dan seluruh langit menyala. Apa ini? Sebuah berita datang dari Kekaisaran Perbatasan Utara di tengah keputusasaan banyak orang percaya. Itu terjadi di ujung utara alam fana. Dewa musim dingin memiliki pengaruh yang sangat besar di Kekaisaran Wilayah Utara. Dia datang ke Katedral Musim Dingin Kekaisaran Wilayah Utara. Para bangsawan berjuang untuk katedral. Mereka sama sekali tidak menganggap serius orang gila yang berani berpura-pura menjadi dewa ini. Namun, dia membekukan semua orang hingga menjadi gila ketika Dewa Musim Dingin melihat bagaimana orang gila ini menghancurkan gerejanya. Di antara mereka ada 2 orang yang luar biasa. Para pendeta kehilangan kekuatan mereka tetapi mendapatkan kembali kekuatan mereka pada saat ini. Itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, meskipun jumlah mereka kurang dari 100. Berita itu menyebabkan keributan besar, dan banyak orang percaya Dewa Musim Dingin bergegas keluar. Sosok berjubah panjang dari es dan salju itu mengangkat jubahnya di bawah kontras patung-patung es yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang percaya melihat patung yang tampak persis seperti patung gereja. Mereka semua menjadi gila. Dewa Musim Dingin mengumumkan kembalinya dia ke dunia tanpa menyembunyikan apapun. Pada hari ini, dia mengguncang Kekaisaran Wilayah Utara. Berita itu tidak menyembunyikan apapun. Para pemain menyebar ke setiap sudut Mortal Plane dengan kecepatan tercepat. Para bangsawan,
yang telah serakah akan kekuatan sekte, tiba-tiba merasakan hawa dingin. Banyak orang yang ketakutan bahkan memuntahkan lemak di mulut mereka dan mengembalikan aset ke sekte. Kemunculan dewa musim dingin seperti tanduk. Dalam beberapa hari berikutnya, lebih banyak dewa muncul. Dewa matahari kelas atas yang terkenal, Dewa Fajar, Dewi Bulan, dan Dewa Api muncul di gereja-gereja di mana-mana. Semua orang menyadari dengan ngeri bahwa para dewa tidak menghilang. Sebaliknya, mereka telah turun ke dunia manusia. Kemunculan para dewa yang didengar orang-orang dari mitos dan legenda di masa lalu menyebabkan kepanikan besar. Namun, berita mengejutkan yang tersebar meredakan ketakutan ini. Itu menyebabkan banyak orang memiliki pikiran lain. Pada tanggal 14 Agustus dewa terkenal dari sistem Dewa Binatang, Dewa Manusia Serigala, meninggal. Seorang legenda yang belum menjadi dewa setengah mati membunuh dewa tingkat menengah ini, eksistensi pamungkas yang ganas dan kuat. Itulah yang mengejutkan, tubuh fana untuk memburu dewa. Dampak dari berita ini 10 kali atau 100 kali lebih besar daripada turunnya para dewa. Kelompok-kelompok yang takut kepada para dewa mendengar berita ini dan dengan panik menyelidiki segala sesuatu tentang mereka. Mereka saling menguatkan informasi tersebut. Mereka akhirnya menyadarinya untuk pertama kalinya. Seseorang dapat melakukan penghujatan terhadap para dewa yang muncul di alam fana. Mereka bukan lagi makhluk yang agung dan perkasa. Mereka juga dapat berdarah, melukai, dan membunuh mereka. Pasukan yang awalnya gelisah itu mulai gelisah. Pikiran untuk membantai dewa mulai tumbuh seperti rumput liar. Richard adalah pembunuh dewa di antara para pemain. Jatuhnya dewa manusia serigala membuat semua orang merasakan keagungan para dewa, dan mereka tidak lagi menghujat. Itu contohnya, pada tanggal 15 Agustus berita lain benar-benar menggemparkan Mortal Plane. Fortress Rache, dewa tingkat menengah dari sistem Dewa Kurcaci, penguasa gunung, telah jatuh. Para elf memenggalnya. Berita ini membuat Fortress Rache marah, dan orang-orang ambisius itu sangat gembira. Beberapa dewa jatuh satu demi satu. Mereka melihat masalah serius. Membunuh dewa bukanlah kebetulan atau keberuntungan, tetapi sesuatu yang bisa dilakukan. Beberapa faksi yang tidak lagi bertarung menjadi ganas terhadap sekte itu lagi. Mereka secara aktif mencari informasi tentang para dewa. Para dewa telah mengumumkan kembalinya mereka dengan cara yang menonjol. Mereka tiba-tiba menjadi diam sejak hari itu dan seterusnya. Mereka mengumpulkan kekuatan secara rahasia. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi begitu seseorang membuka kotak Pandora. Api perang di Mortal Plane berangsur-angsur meningkat. Diskusi tentang perang di forum pemain menjadi semakin menonjol. Dunia telah menjadi tong mesiu. Itu bisa meledak sekali tersentuh secara tidak sengaja. Harga-harga juga meroket. Makanan, senjata, dan ramuan ajaib bahkan lebih mahal setiap hari. Harga sarang pasukan tingkat tinggi di pasar perdagangan naik secara signifikan. Situasinya kacau pada tanggal 20 Agustus. Sepotong berita berat sampai ke telinga Richard. Tuan, Adipati Agung Frostwolf di kota Solan telah mengirimkan berita terbaru. Raja kuno Kekaisaran Gereja Suci meninggal pagi ini. Kegembiraan memenuhi mata Butler Karu. Adipati Agung Frostwolf telah bertanya apakah kita harus segera mengaktifkan rencana mahkota. Jantung Richard berdebar kencang. Bagaimana reaksi pangeran pertama dan pangeran kedua? Pangeran pertama memegang token raja dan telah mengirim pasukan kekaisaran untuk mengunci istana. Keluarga pangeran kedua terkait dengan pasukan yang menjaga ibu kota. Mereka telah menutup semua gerbang kota. Kedua belah pihak mengklaim telah mewarisi tahta. Kota gereja suci bagaikan tong minyak yang siap dinyalakan dan meledak kapan saja. Richard menyipitkan matanya. Ada banyak sekali deskripsi tentang perebutan kekuasaan dalam keluarga kerajaan dalam buku-buku sejarah. Dan tidak ada yang baru tentang itu. Yang membuatnya penasaran adalah sikap para bangsawan kekaisaran gereja suci terhadap pangeran ketiga. Karu segera menjawab fondasi pangeran ketiga terlalu buruk, dan takdir tidak dapat mengubah reputasinya dalam semalam meskipun mendapat dukungan dari keempat Adipati Agung. Richard tersenyum. Apakah keempat Adipati Agung mendapatkan sesuatu? Keempat Adipati Agung diam-diam menyusup ke ibu kota dan telah mengikat dua Adipati Agung yang lebih dekat dengan mereka. Selain itu, mereka dapat membuat satu Adipati Agung tetap netral. Kalau begitu biarkan pangeran pertama dan pangeran kedua bertarung terlebih dahulu. Kita akan menyerang setelah itu melemahkan kekuatan mereka. Karu mengangguk.
Adipati Agung Frostwolf di Solan dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama. Tetapi ada juga beberapa kegelisahan dalam hal ini. Pangeran pertama tampaknya telah menerima dukungan dari dewa. Dukungan dewa, sudahkah kau menemukan dewa yang mana? Richard mengerutkan kening. Pangeran ketiga menduga bahwa dewa jahat itu terlibat dengan raja kuno dan memiliki prajurit abisal yang tak terhitung jumlahnya di pasukannya. Adipati Agung juga menyelidiki. Para prajurit itu memiliki aura korupsi yang kuat. Adipati Agung Solan berkata bahwa itu sangat mirip dengan aura celah spasial yang mengarah ke jurang yang kau hancurkan di luar kota Solan. Itu menggelitik minat Richard. Raja pembusukan. Ya Tuhan, nasib apa ini? Dia tidak menyangka akan bertemu orang itu di sini. Orang itu sudah kehilangan otoritasnya, kan? Dia bertanya-tanya apakah penguasa jurang, yang telah kehilangan kekuasaan, masih bisa menaklukkan bawahan yang kacau dan jahat itu. Seseorang tidak membutuhkan kesetiaan pada jurang. Pemberontakan bawahannya semudah meminum air tanpa kekuatan yang cukup untuk menekannya. Bukankah dia sudah menyiapkan jebakan untuk kekaisaran gereja suci sejak lama jika itu adalah raja pembusukan? Tetapi dengan kedok keluarga kerajaan, mengapa mereka melakukan ini di gurun kematian? Richard tidak bisa mengetahuinya. Minta Adipati Agung Frostwolf di kota Solan untuk mengonfirmasi ini. Laporkan kepadaku segera jika dewa itu adalah raja pembusukan. Juga, beritahu mereka bahwa jika dewa di belakang pangeran pertama muncul dan mereka tidak dapat mengatasinya, mereka dapat segera memberitahuku. Selama dia bisa menghancurkan permata gurun yang kuberikan padanya, aku akan segera ke sana. Richard membuat beberapa permata perkasa yang berisi kekuatan mentalnya sebelum suatu kekuatan menyegel kekuatan dan otoritasnya. Dia bisa langsung tahu di mana pemiliknya selama si pawang menghancurkannya. Batu permata ini bisa berfungsi sebagai koordinat. Saat tanah abadi tumbuh lebih kuat, dia, sebagai penguasa alam, tidak lagi membutuhkan cacing pasir hampa untuk membuka gerbang spasial sementara. Membawa pasukan tidak lagi menjadi masalah, meskipun terlalu jauh, dan dia tidak bisa menahannya lama-lama. Dia memikirkan raja pembusukan untuk waktu yang lama. Sesuatu akan hilang jika dia tidak membunuh orang ini. Butler Karu segera mengangguk. Di matanya, Richard memimpin Twilight City dari lemah menjadi kuat. Dia sudah setara dengan dewa. Tidak, bahkan dewa pun jauh lebih rendah darinya. Dia akan mempertimbangkan dengan serius bagaimana cara melanjutkan pengembangan Twilight City tanpa matahari bahkan jika dia mengatakan akan meledakkannya keesokan harinya. Mereka menyelesaikan diskusi. Karu melanjutkan, Tuanku, kami telah mempopulerkan kotak musik peri di kota Solan. Hampir semua keluarga dengan beberapa aset telah membelinya. Rakyat jelata juga dapat mendengar musik yang dimainkan di hotel dan bar. Keluarga kerajaan peri kegelapan kami, Yang Mulia telah menjadi orang paling terkenal di kota Solan dan bahkan telah menarik perhatian banyak orang. Menurut instruksi Anda, kami telah secara khusus mengamati warga sipil yang telah kehilangan kepercayaan. Cinta mereka kepada putri lebih membahagiakan daripada siapapun. Wajah Richard menunjukkan ekspresi yang mendalam. Butler Karu, ini baru permulaan. Kota Solan tidak dapat menahan kotak musik peri tanpa batas waktu. Beritahu Vale untuk meningkatkan penjualan ke kota-kota di sekitarnya. Saya perlu menjangkau semua kota di sekitar kota Solan dengan musik kotak musik peri dalam waktu 1 bulan. Butler Karu tampak bingung. Tuan, mengapa Anda tidak membawanya ke kota pegunungan? Kualitas produk kami sangat tinggi. Kami seharusnya dapat menjualnya dengan harga yang lebih baik. Mata Richard dalam. Para penguasa daratan Grace dapat membantu kami mendapatkan sumber daya, tetapi mereka tidak dapat memberi saya apa yang saya inginkan. Apa yang Anda inginkan? Itu mengejutkan Butler Karu. Kemudian, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya dengan hati-hati. Iman, Richard tidak berkomentar. Buat saja pengaturannya. Kita hanya dapat melaksanakan rencana kita ketika popularitas kotak musik peri mencapai tingkat tertentu. Efisiensi produksi saat ini masih belum cukup. Beritahu Vale untuk bekerja sama dengan Kamar Dagang Solan dan membagi keuntungan. Saya perlu membuat produksi harian kotak musik peri melebihi 1 juta unit dalam waktu sesingkat mungkin. Butler Karu menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Sesuai keinginanmu, Tuan. Twilight City semakin kuat, dan metode Richard menjadi semakin menakutkan. Jika dia tidak mampu menyesuaikan mentalitasnya setiap saat, dia tidak akan mampu terus menjadi kepala pelayan Twilight City. Richard mengangguk dan melanjutkan,
Bagaimana produksi Black Sorbet? Butler Karu berkata dengan suara berat setelah dia tenang. Kami telah mengembangkan beberapa perkebunan di El dan Eternal Land. Produksi harian kami telah meningkat menjadi 60 juta unit. Kami dapat meningkatkan lebih jauh jika kami memperluas lahan pertanian. Saat ini, kami telah mendistribusikan es krim Black Sorbet dalam skala besar di Mountain Range City. Kami menerima pujian bulat dari semua orang. Tidak ada yang menghalangi penjualan kami. Mereka memposisikan Black Sorbet sebagai cola dari dunia lain, dengan keuntungan kecil tetapi omset tinggi. Oleh karena itu, kapasitas produksi sangat penting. Selain itu, Black Sorbet adalah barang habis pakai, tidak seperti kotak musik peri. Seseorang dapat makan beberapa kali sehari dan dapat membeli berulang kali setiap hari. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang masalah penjualan ketika kapasitas produksi meningkat. Richard mengembangkan dua industri yang dianggapnya sebagai pilarnya dengan cepat. Dia merasa sangat senang. Berapa banyak sumber daya yang telah kita kumpulkan dalam 2 bulan terakhir. Tiba-tiba sebuah notifikasi berdering di telinganya. Dia kembali sadar. Ding, rawa busuk telah melahap cukup banyak energi daging dan jiwa. Sistem telah meningkatkan rawa dari level 4 ke 5. Itu telah memperluas jangkauan hingga 20 km. Jangkauan saat ini, diameter 60 km. Jumlah maksimum sarang pasukan telah meningkat sebesar 20. Jumlah sarang pasukan saat ini, 50. Jumlah maksimum, 70. Jumlah sarang pasukan saat ini, 22.000, Radiant Moon 3 bintang. Sistem akan meningkatkan level sarang pasukan yang diproduksi sendiri dari Radiant Moon 3 bintang ke Transendensi. Anda telah menghasilkan sarang pasukan, dan Anda dapat meningkatkan ini ke bintang es Transcendent. Anda dapat meningkatkan setelah mengonsumsi energi daging dan jiwa. Ding gelombang sistem telah meningkatkan pahlawan rawa busuk Thor, Spear of Slaughter, ke level 23. Anda dapat naik level ke Transendensi. Anda dapat meningkatkan semua keterampilan satu level ke atas. Sistem telah mempromosikan rawa busuk ke level 5. Richard tampak bersemangat. Dia telah menyusun rencananya begitu lama. Dia bahkan membunuh banyak pasukan dari Raja Pembusukan dan Dewa Ksatria. Dia baru naik ke level 5. Dia bisa menggambarkan kesulitan ini sebagai aneh. Tapi apapun yang terjadi, kali ini, dia akhirnya merasa puas. Transcendent, rawa busuk bisa menghasilkan pasukan Transcendent. Apa artinya ini? Fondasi kota Twilight tumbuh dengan pesat. Yang lebih penting, dia tidak perlu menghabiskan sumber daya untuk merekrut pasukan di dalamnya. Kekuatannya tidak akan ada habisnya selama ada cukup daging dan darah. Rawa busuk telah menjadi salah satu kartu truf terkuatnya. Senjata pembunuh yang telah dia pelihara begitu lama akhirnya terbentuk. Dia tidak bisa menahan emosi di hatinya dan meninggalkan ruangan. Dia tiba di rawa busuk. Dia melewati gerbang luar angkasa tanah abadi dan melangkah ke area yang diselimuti kabut darah. Richard segera merasakan kegembiraan di hatinya. Kabut darah di sekitarnya berputar di sekelilingnya. Api penyucian merah tua ini menyambut penguasanya. Richard dapat merasakan kabut darah di rawa busuk itu menebal. Kekuatan di dalamnya menjadi semakin mengerikan. Orang biasa akan membutuhkan waktu 6 hingga 7 jam untuk berjalan di tanah datar. Itu akan menjadi tempat yang tidak dapat ia lewati jika ia datang ke daerah ini. Dewa tipu daya kehilangan otoritasnya. Ia tidak dapat lagi menggunakan kekuatan ilahi tipu daya untuk menutupi pohon kuno dewa di tengah rawa busuk itu. Pohon kuno dewa itu menghasilkan buah emas. Namun, hal itu tidak memengaruhi rencana perburuan di rawa busuk itu karena singa emas itu masih ada di sana. Keserakahan adalah musuh terbesar kehidupan cerdas. Tidak ada obat untuk itu. Kehidupan yang telah mencicipi manisnya buah emas menjadi lebih gila karena tereksposnya pohon kuno dewa. Pohon kuno dewa belum menyelesaikan transformasinya, tetapi sudah menunjukkan kekuatan yang menjanjikan. Itu menarik perhatian Richard. Fluktuasi. Kekuatan hidup memengaruhi kehidupan yang mendekati pohon kuno dewa dan mereka yang ingin merebut buah emas tanpa kecuali. Pemandangan itu sangat mengerikan. Seseorang yang melangkah dalam jarak 100 meter darinya akan jatuh ke sungai waktu. Mereka akan menua dan mati dalam beberapa napas. Mayat kering mereka bisa berubah menjadi residu. Tidak seorang pun bisa mendekati pohon kuno dewa. Itu juga akan melarutkan prajurit jarak jauh yang menggunakan panah dan sihir untuk menyerangnya. Mereka seperti prajurit yang melangkah ke jarak 100 meter. Pemandangan ini sangat mengerikan. Jantung Richard berdebar-debar saat melihatnya.
Pohon kuno dewa memancarkan aura yang bisa membuat seseorang merasakan kutukan yang mengerikan pada jiwa. Itu adalah keberadaan yang sangat jahat. Bos ini melahap hati Chaos Divine Sin. Siapa yang tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi? Dosa ilahi bukanlah dewa. Dosa tidak mengendalikan otoritas dan bergantung pada keilahian dan kekuatan mereka untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, para dewa telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka saat ini. Beberapa tidak menjatuhkan keberadaan jahat ini ke tanah. Namun, sesuatu pasti telah menekan sebagian kekuatan mereka, dan mereka tidak lagi merusak karena batasan aturan. Meski begitu, mereka masih lebih kuat daripada para dewa meskipun ada kekuatan yang melucuti otoritas mereka. Tetapi informasi ini tidak sampai ke Richard, atau suasana hatinya akan lebih baik. Richard mengamati pohon kuno dewa selama beberapa menit. Buah emas kebetulan jatuh dari pohon kekejian. Buah itu tidak jatuh ke tanah secara langsung. Sebaliknya, buah itu melengkung di langit dan mendarat di luar zona kematian terlarang. Makhluk-makhluk rakus di sekitarnya segera bergegas maju seperti orang gila. Konflik tragis meletus. Pertempuran berlangsung selama hampir 1 jam. Rawa busuk telah meningkatkan kecepatan melahap mayat. Mereka tidak terburu-buru untuk memakannya. Mereka menumpuk menjadi bukit-bukit kecil. Sekelompok centaur penjara bawah tanah yang ganas akhirnya menyambar buah emas itu. Para centaur menggunakan 3 pasukan tingkat atas atau lebih untuk merebut buah emas itu. Komandan centaur menelan buah emas itu. Kabut darah yang tebal perlahan memudar saat dia menelannya. Hal itu memungkinkan kebanyakan orang untuk melihat komandan centaur itu. Komandan itu menelannya, dan auranya langsung melonjak. Adegan ini membuat pasukan di sekitarnya menjadi semakin fanatik. Mereka terus-menerus berdesakan dan berusaha menduduki posisi yang baik. Richard mengamati adegan itu dengan penuh minat. Dewa penipuan yang transparan itu mengenakan jubah hitam dan datang dengan tenang. Tuan, sesuatu pasti telah melucuti kekuatan dan otoritasnya. Dia membungkuk dengan hormat. Sikapnya mirip dengan penduduk Twilight City.